Selamat sore pemirsa JTV, senang sekali hari ini saya Devi Ade bisa kembali hadir tentunya dalam program Dialog Khusus yang akan memberikan informasi menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk Anda simak sampai nanti selesai pemirsa. Tentunya sudah hadir saat ini di studio JTV Kediri dari rekan-rekan KPU Kabupaten Kediri ya. Ada 3 narasumber yang sangat luar biasa sekali yang hari ini sudah bersama dengan saya. Dan akan saya perkenalkan dulu satu persatu nih. Dari yang ada di sebelah kanan saya, ini ada Ketua KPU Kabupaten Kediri. Ada Mbak Nini Sunarmi. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Iya, sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, selalu sehat juga ya. Ya. Dan pastinya di sebelah kanannya lagi, ini juga sudah bersama dengan kami dari Komisioner Divisi Hukum KPU Kabupaten Kediri. Ada Mas Agus Haryono. Selamat sore Mas Agus. Selamat sore. Oke, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Dan yang paling ujung di sini sudah bersama dengan kami ada Mas Nanang Kosim dari Komisioner Divisi SDM dan Parmas. Selamat sore, Mas Nanang. Selamat sore, Mbak Devi Ade. Oke, baik. Hari ini sudah siap ya tentunya untuk memberikan sosialisasi terkait dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 kepada pemirsa JTV semuanya. Insyaallah Siap. Oke, baik. Dan sore hari ini pemirsa terkait dengan beberapa hal yang akan disampaikan dari KPU Kabupaten Kediri terkait dengan sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020 yang sudah beberapa kali ini juga masyarakat mungkin sebagian ada yang sudah paham, ada yang belum ya terkait dengan penundaan pemilihan Bupati tahun 2020 yang rencananya dulu sebelum ada pandemi ini dilaksanakan pada bulan 23 September ya. September. Oke, bulan September, dan untuk setelah adanya pandemi ini akhirnya dilaksanakan penundaan. Nah, tentunya ini juga menjadi tugas dari Ketua dan juga Komisioner KPU Kabupaten Kediri untuk memberikan sosialisasi lagi kepada masyarakat terkait dengan penundaan tersebut. Nih Mbak Nini, selaku Ketua KPU Kabupaten Kediri, terkait dengan sejauh ini dari KPU Kabupaten Kediri sendiri persiapannya nih, apalagi beberapa waktu lalu juga sudah turun PKPU nomor 5 tahun 2020. Sejauh ini bagaimana? Oh iya, baik, terima kasih Mbak Devi dan juga pemirsa JTV yang berbahagia. Sesuai dengan edaran PKPU nomor 5 tahun 2020, bahwasanya pemilihan serentak lanjutan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, proses pemilihannya 9 Desember 2020. Namun dari penetapan pemilihan dipilih tanggal 9 Desember 2020, tahapan yang harus kita mulai itu pada tanggal 15 Juni 2020. Jadi pada tanggal 15 Juni kita sudah melaksanakan beberapa tahapan yang sudah kita aktifkan. Yang pertama terkait dengan pengaktifan PPK yang pada saat ada pandemi COVID sudah dinonaktifkan. Ada PPK dan juga sekretariat PPK yang waktu itu dinonaktifkan. Dan pada tanggal 15 Juni 2020 kita aktifkan kembali PPK dan sekretariat PPK. Dan kemudian pada tanggal yang sama juga kami melaksanakan pelantikan PPS se-Kabupaten Kediri yang waktu itu sempat tertunda karena pandemi COVID. Nah, kita laksanakan melalui media daring, Mbak. Iya, melalui media daring. Itu untuk PPS ya? PPS, kalau PPK kan beberapa waktu lalu sebelum pandemi sudah dilantik. Sudah dilantik. Ya. Untuk PPS sendiri dilakukan secara daring. Bisa diberikan gambaran ini? Pelantikannya seperti apa? Ya, kita pelantikan PPS secara daring, kita sebar di 83 titik di Kabupaten Kediri, ada di desa. Jadi satu kecamatan misalnya di situ ada 8 desa misalnya, kita bagi 2. Kemudian kalau lebih bisa dibagi 3 bahkan sampai 4. Dan alhamdulillah dari PPS kan 344 dikali 3, Mbak. Nah, itu ada dibagi menjadi 83 titik yang ada di Kabupaten Kediri dan dilaksanakan secara daring pada tanggal 15 Juni jam 3 waktu itu. Iya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan saya berterima kasih kepada teman-teman PPK dan juga PPS yang sampai sekarang masih berkomitmen dan alhamdulillah berkomitmen dengan KPU Kabupaten Kediri untuk melaksanakan pemilihan serentak lanjutan sampai kita selesai melaksanakan tahapan ini. Oke, luar biasa ya. Ini untuk Mas Agus sendiri dari Komisioner Divisi Hukum. Saat ini
Dari divisi hukum sendiri sudah sejauh mana ini dalam persiapan pemilihan bupati tahun 2020? Baik, divisi hukum, kalau kita berbicara tentang penyelenggaraan pemilu, itu kan ada KPU sebagai penyelenggara teknis, kemudian ada Bawaslu sebagai pengawas, kemudian ada DKPP sebagai pengawas etik dari penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Kemudian di KPU sendiri ya, terkait dengan beberapa tahapan, mulai tadi yang disebutkan oleh Bu Ketua, tanggal 15 Juni kemarin dilakukan pelantikan PPS secara daring. Di divisi hukum sendiri ya, di tiap-tiap tahapan itu sudah melakukan persiapan-persiapan. Di awal ketika akan melakukan pencabutan tahapan, dari sisi hukum ya, dokumen-dokumen hukum itu yang kami persiapkan. Nah, kemudian pasca itu ya di setiap tahapan-tahapan, pasca ini misalnya pasca pelantikan PPS kemarin, yaitu pembentukan sekretariat PPS. Kemudian ini saat ini dilanjut tentang pembentukan PPDP. Nah, maka hukum atau tepatnya divisi hukum selalu melakukan pendampingan kaitan dengan dokumen-dokumen hukum, pun juga melakukan pengawasan-pengawasan terhadap pelaksanaan tiap tahapan. Jadi kita setiap tahapan itu pasti akan disertai dengan kalau tidak PKPU, ya kemudian SE atau surat dinas. Nah, itulah yang menjadi panduan-panduan kita dalam melaksanakan setiap tahapan itu. Nah, ini yang divisi hukum inilah yang nanti akan memastikan apakah sudah sesuai dengan surat atau surat edaran atau PKPU dan seterusnya itu. Oke, ya. Jadi selalu bekerja sama juga, selalu mendampingi begitu ya dari divisi hukum. Selimutnya KPU itu divisi hukum. Oke, baik. Untuk Mas Nanang Qasim ini, selaku Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat ya, ini tentunya juga selalu berperan aktif mulai dari dulu awalnya, terus sampai ada pandemi ini akhirnya harus tertunda mungkin beberapa sosialisasinya. Nah, sampai saat ini sudah sejauh mana yang dilakukan? Ya, yang pertama kami sebagai divisi SDM dan Farmasi itu memiliki beberapa peran yang harus ganda ya, sejak awal dan akhir. Jadi meskipun bahasanya kami itu divisi bahagia, tapi kami harus proses dari awal sampai akhir. Di awal kami harus sosialisasi, mulai tahapan pelaksanaan awal sampai nanti sehari sebelum pencoblosan itu bagian dari sosialisasi kami. Yang kedua, rekrutmen SDM. Jadi mulai PPK, PPS, kemudian sekarang PPDP, kemudian nanti sampai KPPS, itu bagian yang memang menjadi tanggung jawab kami di divisi SDM, tentunya berlima dengan komisioner yang lain sebagai satu kesatuan. Yang selanjutnya yang akan menjadi tantangan bagi kami adalah di fase new normal ini. Jadi ada situasi di mana kami tidak bisa melakukan aktivitas sosialisasi secara umum sesuai dengan rencana kami, sehingga kami melakukan inovasi-inovasi yang kami lakukan. Salah satunya adalah ini terima kasih kami sampaikan pada JTV sebagai media yang mau bekerja sama dengan kami, talkshow kepada masyarakat, menyampaikan informasi bahwa hari ini tahapan pilkada sudah dimulai lagi. Yang awalnya 23 September akan kita laksanakan 9 September. Kemudian yang paling dekat kita juga akan melaksanakan coklit, ya, mencocokkan data pemilih. Jadi nanti akan ada tim PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih, akan hadir pada masing-masing rumah di warga Kabupaten Kediri yang memiliki hak pilih untuk melakukan pencocokan. Apakah masih betul Suto, Sinoyo, Dadap, Siwaru, atau Rahmat, atau Bambang masih ada di sana atau tidak? Apakah sudah pergi keluar kota? Apakah masih warga itu? Atau bahkan, mohon maaf kalau ada yang sudah meninggal? Atau ternyata ada warga baru tambahan, misalnya ada lagi saudara yang masuk menjadi kakak, atau ada anak yang sudah masuk usia 17 tahun pada nanti tanggal 9 Desember. Sehingga itu harus valid, karena salah satu prasyarat nanti pelaksanaan adalah validitas data. Itu menjadi kunci kita di awal, sehingga tim nanti akan betul-betul tim PPDP penyelenggara pemilih itu akan menjadi salah satu basis awal kita, titik awal kita, perjalanan kita ke depan. Dasar daftar penentuan pemilih tetap nanti itu dimulai dari coklit ini. Oke, baik. Untuk coklit sendiri saat ini kan memerlukan data dari masyarakat, dari DPT yang nantinya akan memilih begitu ya. Ini tidak adakah
kerjasama dengan dinas terkait begitu? Oh pasti ada. Jadi yang pertama kita mendapatkan DP 4 dari Dispenduk Capil ya, Kementerian Dalam Negeri, dalam ini Dispenduk Capil. Kita akan kombinasikan dari data Dispenduk Capil itu kita gabungkan dengan data yang ada di KPU. Nah baru kemudian data itu kita olah, kita berikan pada PPS melalui PPK, habis itu PPS diberikan pada PPDP, PPDP baru makan coklat. Satu orang PPDP bertanggung jawab terhadap satu TPS. Satu TPS sesuai dengan surat edaran terbaru bahwa maksimal adalah 500 orang. Rata-rata di Kabupaten Kediri 450 per TPS. Jadi satu orang bertanggung jawab itu. Yang kedua bahwa petugas itu dipastikan dia adalah orang yang menguasai wilayah. Pengurus RT, pengurus RW atau warga yang memang direkomendasikan oleh tokoh masyarakat sehingga dia mampu mengetahui di rumahnya si A, si B, si C atau dalam situasi yang rawan seperti ini dipastikan dia tidak ditolak oleh warga. Kita kan khawatir lockdown. Iya, Nah, kalau itu yang datang pengurus RT atau pengurus RW kan tidak mungkin ditolak. Iya. Tapi kalau yang datang orang asing bisa jadi nanti itu ditolak. Nah, akhirnya Oke, tidak bisa iya, coklat iya. dan datanya tidak valid. Oke, berarti untuk memastikan juga bahwa itu benar-benar warga Kabupaten Kediri. Betul, begitu ya? dan harus didatangi di rumah masing-masing. Oke, tadi sudah sedikit disinggung terkait dengan satu TPS itu sekitar 500 orang ya Maksimal. untuk ada pandemi ini. Iya. Dulu sebelumnya ada pandemi penetapannya berapa orang? 800 orang. Oh, 800 orang. Ya, Oke. kalau Jadi di pemilu 800 orang, di pemilu ini 800 orang. Oke, jadi itu juga untuk menghindari kerumunan massa Iya. begitu ya. Oke, baik. Mbak Nini, ini terkait dengan apa namanya? Saat ini kan sudah mulai pembentukan PPDP. Ya. Ini Ya. prosesnya bagaimana? Kalau PPDP tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang bahwasanya nanti akan dibentuk sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, awalnya TPS kami sebelum pandemi itu 2.610. Nah, itu dengan maksimal 800 pemilih per TPS. Kemudian karena adanya pandemi ini, kebijakan KPU RI maksimal untuk per TPS ada 500. Jadi kami kemarin mengambil per TPS sekitaran 400-450. Nah, itu untuk data kami per TPS. Jadi memang dari penambahan jumlah TPS pastinya berdampak juga pada anggaran yang ada di KPU. Nah, dari anggaran dari 2.610 TPS menjadi 3.311, ada beberapa yang harus disesuaikan. Salah satunya adalah pada saat kita melaksanakan tahapan, kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, sesuai dengan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian memakai APD lah, memakai Oke, masker, baik. kemudian dan lain-lain. Oke, demi Iya. kenyamanan dan juga keamanan Iya, dari masyarakatnya keamanan. sendiri ya. Iya. Oke, baik pemirsa, kami akan mengulas lebih lanjut lagi terkait dengan sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020 bersama KPU Kabupaten Kediri usai jeda pariwara berikut ini.